Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Agustiani Novitasari dengan NIM 009 yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Syahrul Marham MPD. Pada kesempatan kali ini eh, ujian tengah semester. Di sini saya akan memaparkan daripada materi atau topik yang saya pilih yaitu motivasi dalam organisasi atau motivasi kerja dalam organisasi. Baik, mengapa saya memilih topik ini? Karena menurut saya motivasi adalah suatu hal yang sangat dekat dengan kita di kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai mahasiswa maupun ketika nanti kita bekerja di suatu lembaga ataupun organisasi. Sehingga motivasi menjadi suatu dorongan utama yang membuat kita mau bergerak dan berusaha. Karena tanpa motivasi itu sendiri, semua potensi yang kita miliki tidak akan berkembang secara maksimal. Baik, kita masuk kepada slide selanjutnya, di mana di sini saya akan membahas daripada definisi motivasi kerja itu sendiri, jenis-jenis motivasi, ada teori-teori motivasi, peran pemimpin dalam motivasi, serta dampak motivasi terhadap kinerja. Oke, kita masuk yang pertama, definisi motivasi kerja itu sendiri. Secara yang terpampang dalam slide ini, kata motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere yang berarti menggerakkan. Dalam pengertian lain juga motivasi ini memiliki arti sebagai motif ya atau dorongan. Nah, jadi sederhananya adalah motivasi suatu dorongan yang menggerakkan kita atau seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu. Nah, di sini selanjutnya ada jenis-jenis motivasi, di mana jenis-jenis motivasi itu ada dua. Nah, di mana ada intrinsik atau dari dalam individu kita dan ekstrinsik dari luar individu, di mana dari dua jenis ini memiliki lagi beberapa poin di antaranya. Jenis daripada intrinsik itu ada keinginan berkembang, ada rasa tanggung jawab, kepuasan pribadi. Dan di sini ada intrinsik, ekstrinsik maksudnya ya, dari luar individu, yaitu gaji, penghargaan, promosi, lingkungan kerja yang menyenangkan. Nah, dari intrinsik ini atau dari dalam individu. Nah, maksudnya adalah keinginan dalam berkembang, rasa tanggung jawab, kepuasan pribadi itu muncul dari dalam diri kita. Seperti kayak siswa yang sedang belajar, dia tidak hanya ingin belajar, namun ada keinginan tersendiri yang ingin melakukan penambahan pengetahuan ataupun ingin berkembang. Sedangkan kalau ekstrinsik atau dari luar, yaitu karena adanya dorongan-dorongan ingin mendapatkan mungkin gaji atau penghargaan dan promosi dan lingkungan yang menyenangkan. Selanjutnya kita masuk daripada teori motivasi. Teori motivasi di sini saya mengutip dari dua pendapat, yaitu Abraham Maslow dan Frederick Herzberg, di mana dari Abraham Maslow ini memiliki 5 atau yang kita kenal dengan segitiga piramid yang sangat familiar, juga dijelaskan ada fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi. Sedangkan untuk Frederick, itu ada pemeliharaan dan pembangkit semangat. Dari Abraham Maslow ini menjelaskan bahwa teori motivasi itu ada 5 dibangun, di mana diawali dengan fisiologis, yaitu seperti kayak makan, minum, tempat tinggal yang cukup. Nah, maksudnya adalah ketika kita mendapatkan itu semua, maka motivasi itu dapat terdorong dengan baik, seperti itu. Selanjutnya ada kebutuhan daripada keamanan. Nah, jadi rasa aman di tempat kerja, tidak takut dipecat maupun ada jaminan pekerjaan. Jadi kalau orang memiliki jaminan keamanan, maka motivasi untuk bekerjanya itu sangat-sangat baik seperti itu. Nah, selanjutnya ada sosial, di mana pada kebutuhan sosial ini adalah kenyamanan dan semangat bekerja. Jadi kalau misalnya suasana sosialnya tidak nyaman atau tidak membuat semangat bekerja, maka motivasi itu akan semakin menurun. Begitupun juga penghargaan, seperti ingin dihargai atas pencapaian maupun prestasinya, serta yang terakhir aktualisasi diri.
Aktualisasi diri ini adalah, di mana kita ingin mengembangkan potensi dan kemampuan kita secara maksimal. Misalnya ketika kita diberi kesempatan untuk berkreasi, berinovasi, dan memimpin. Nah, sedangkan Frederick, atau biasa yang sangat familiar kita dengar adalah teori 2 faktor, di mana dia mengemukakan bahwa, faktor yang mempengaruhi kepuasan itu menjadi 2, di mana yang pertama itu faktor hygiene atau pemeliharaan. Nah, contohnya gaji atau kondisi kerja atau kebijakan perusahaan dan hubungan antar kerja. Jadi, kalau faktor ini buruk, maka karyawan tidak akan, merasa puas. Nah, selanjutnya ada faktor pembangkit semangat atau faktor motivator. Nah, misalnya ini, pencapaian, terus tanggung jawab, pengakuan, dan kesempatan berkembang. Jadi kalau misalnya faktor ini benar-benar mendorong seseorang termotivasi, maka dengan hal ini mereka akan merasa puas dengan pekerjaannya. Jadi intinya adalah agar karyawan semangat, organisasi itu harus, menjaga faktor hygiene-nya tetap baik atau pemeliharaannya tetap baik, serta pembangkit semangatnya, motivatornya harus dijaga dengan baik, seperti itu. Demikian, teori motivasi menurut Abraham Maslow dan juga Frederick. Selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu peran pemimpin dalam motivasi kerja. Nah, peran pemimpin ini sangat penting ya, utamanya dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, memberikan penghargaan yang adil dan proporsional, menyediakan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang, serta menumbuhkan rasa kepercayaan dan komunikasi terbuka, dan juga yang terakhir memahami kebutuhan dan aspirasi setiap individu dalam organisasi. Jadi, motivasi itu sendiri tidak hanya, sebatas untuk, apa ya namanya, untuk memberikan apa yang dibutuhkan kebutuhan, namun juga pentingnya kita memahami daripada, kebutuhan yang dimiliki oleh, para, anggota kita, seperti itu. Nah, selanjutnya ada dampak motivasi terhadap kinerja, di mana dampak ini memiliki 4, di antaranya adalah meningkatkan produktivitas kerja, menurunkan tingkat absensi dan pergantian pegawai, menumbuhkan loyalitas terhadap organisasi, menciptakan suasana kerja yang harmonis. Nah, jadi dengan menjalankan atau dengan memberikan motivasi yang baik dari pimpinan dengan para anggotanya, maka ini dapat meningkatkan produktivitas kerja, menurunkan tingkat absensi dan pergantian pegawai, serta menumbuhkan loyalitas terhadap organisasi, serta menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kolaboratif, seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah kesimpulan bahwa motivasi menjadi kunci penting dalam organisasi karena berpengaruh langsung terhadap kinerja, kepuasan kerja, dan loyalitas. Tidak hanya itu, pemimpin yang berperan besar juga dalam menumbuhkan motivasi, bukan hanya dengan memberikan gaji yang cukup tinggi maupun yang besar, tetapi juga menciptakan suasana kerja yang adil, yang terbuka, dan menghargai setiap kontribusi anggota. Jadi secara kesimpulan, keseluruhan bahwa tadi kita juga telah menjelaskan teori daripada, Abraham Maslow dan juga Frederick bahwa, saya mengambil kesimpulan bahwa di Maslow itu menekankan bahwa apa yang dibutuhkan manusia, terbukti dari 5 yang telah disusun mulai dari fisiologisnya, keamanan hingga aktualisasi diri, dan juga untuk Herzberg atau Frederick tadi menekankan bahwa apa yang membuat orang itu puas dan termotivasi bekerja dilihat dari pemeliharaan dan pembangkit semangatnya, seperti itu. Olehnya itu sekian dari saya, Fitri Agus Erlina Vitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.